Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu memberikan video pembelajaran. Ibu tujukan untuk anak-anak SMK Bakti Sada Karanganyar, khususnya kelas 11, yang mungkin tidak bisa mengikuti daring karena beberapa kendala, antara lain bisa karena sinyal atau sedang ada keperluan. Nah, untuk itu silahkan simak video berikut sebagai bantuan kalian dalam belajar matrik. Kita masuk ke materi matriks. Di sini untuk pengenalan matriks, Ibu berikan batasan menjadi beberapa materi pada bab matrik, yaitu batasan untuk yang pertama, pengertian, notasi, serta macam-macam matrik. Untuk yang kedua, yakni operasi matrik. Kemudian yang ketiga, yakni determinan matriks. Yang keempat, yakni inverse matrik. Yang kelima, yakni menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini ada dua, Ibu batasi. Yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami konsep dari matriks. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa dapat menyebutkan dan memberikan contoh macam-macam matriks. Untuk awalan, sebagai perkenalan matriks, karena ini materi awalan, maka di sini Ibu berikan sampel data absensi siswa kelas 3 pada bulan Juli. Kalian bisa melihat di situ Ibu berikan 4 nama sebagai sampel data absensi siswa, di mana di situ ada beberapa siswa dengan data sakit, izin, dan alfanya. Kemudian pada tabel kedua, mengenai data harga kain di dua toko, yakni toko A dan toko B. Kalian bisa lihat di sini ada datanya. Nah, kemudian dari tabel pertama, Ibu ambil angkanya saja. Di situ diperoleh angka 0, 1, 3, dan seterusnya. Di mana baris pada baris pertama, judul pada baris pertama, dan nama-nama pada kolom pertama Ibu hapus, sehingga Ibu ambil datanya saja. Sama seperti itu untuk tabel yang kedua, yakni Ibu ambil datanya sehingga terbentuk angka 25, 18, 9, dan seterusnya. Di mana Ibu menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Nah, setelah itu Ibu berikan tanda kurung biasa dan yang bawah Ibu berikan tanda kurung siku. Nah, inilah yang disebut matriks. Jadi, matriks merupakan penyederhanaan dari suatu data yang disajikan dalam bentuk apapun. Di sini Ibu berikan sampel data yang disajikan dalam bentuk tabel. Data-data tersebut diberikan kurung siku. Itulah matriks. Data-data tersebut disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi matriks itu pasti memiliki baris dan kolom. Kemudian ada kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, kalian sudah tahu ya bentuk matriks seperti apa. Nah, sekarang Ibu tuliskan mengenai pengertian matriks. Adapun pengertian matriks yaitu merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Bisa berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu diletakkan dalam kurung biasa boleh atau kurung siku. Nah, sedangkan bilangan-bilangan di dalamnya dinamakan anggota atau elemen matriks. Kemudian kita belajar ordomatriks. Apa itu ordomatriks? Ordomatrik merupakan ukuran dari suatu matrik. Jadi matrik itu memiliki ukuran. Ukurannya berupa baris dan kolom, banyaknya jumlah baris dan kolom. Di sini Ibu berikan matriks dengan ordo, kalian bisa lihat bagaimana. Di sini Ibu berikan matriks R dulu. Jadi matriks di sini Ibu beri nama matriks R. Notasi atau penulisan suatu matrik harus menggunakan huruf kapital. Di sini Ibu berikan huruf kapital R, di mana matriksnya kita bisa lihat dan kita bisa hitung berapa jumlah baris dan kolomnya. Nah, pada matriks R terdapat baris pertama yaitu 0, 1, 3, baris kedua 1, 2, 0, dan seterusnya sampai dengan baris keempat, sehingga matriks R memiliki 4 baris. Sedangkan jumlah kolomnya mari kita hitung bersama. Kolom pertama elemennya berupa 0, 1, 5, dan 2. Kolom kedua elemennya berupa 1, 2, 1, 0. Dan kolom terakhir, kolom ketiga 3, 0, 1, 2. Sehingga matriks R memiliki 4 baris dan 3 kolom. Dapat dituliskan
sebagai berikut. Jika matriks R memiliki 4 baris dan 3 kolom, maka dikatakan matriks R tersebut berordo 4 kali 3. Bisa dituliskan R 4 kali 3-nya indeks di bawah. Nah, di sini Ibu bisa ambil kesimpulan. Jika suatu matriks mempunyai M baris dan N kolom, maka disebut matriks dengan ordo M kali N. Nah, kalian sudah belajar apa itu matriks, kemudian ordo matriks, maka lanjut ke latihan soal sedikit. Bagaimana dengan matriks berikut? Di sini Ibu berikan matriks K. Nah, pada matriks K tersebut, kira-kira ada berapa jumlah barisnya? Kita bisa menghitung di situ bahwa jumlah baris dari matriks K ada 2. Kemudian ada berapa jumlah kolomnya? Ada 3. Maka ordo dari matriks K yaitu 2 kali 3. Nah, ini sudah kita jawab pada daring pertama ya. Kemudian bisa dituliskan ordonya seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, yakni tentang latihan. Di sini latihan ada 5 soal dan sudah dikerjakan semua pada saat daring. Nah, di mana ada 5 soal, sudah kalian kerjakan semua, bisa kalian baca dan pelajari lagi mengenai elemen-elemen pada baris dan kolom suatu matriks. Nah, Ibu rasa masih mudah, maka kita lanjut saja langsung ke macam-macam matriks. Nah, adapun beberapa macam matriks yang perlu kalian ketahui sudah Ibu batasi menjadi sekitar 8 atau 9 matriks. Sebetulnya di lain itu masih banyak macam-macam matriks yang lain, tetapi kalian cukup mengenal apa yang Ibu berikan, dan untuk macam-macam yang lain bisa sebagai tambahan kalian saja. Nah, untuk itu langsung saja untuk matriks yang pertama yang harus kalian pahami yakni matriks 0. Matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya itu 0. Nah, Ibu berikan contoh di sini ada matriks O di mana semua elemennya 0. Sedangkan ordo matriks O ini Ibu contohkan berordo 2 kali 3. Nah, kalian di lain kesempatan bisa memberikan contoh matriks O dengan ordo yang lain, tetapi elemennya wajib 0 semua. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari 1 kolom. Sedangkan jumlah barisnya bebas berapapun boleh. Syaratnya adalah terdiri dari 1 kolom. Ibu berikan contoh di sini. Ada matriks H. Matriks H memiliki 3 baris dan 1 kolom, maka dikatakan matriks H merupakan matriks kolom. Begitu juga dengan matriks P, memiliki 2 baris dan 1 kolom. Kita lanjut ke matriks yang ketiga, yakni matriks baris, di mana matriks baris merupakan matriks yang terdiri dari 1 baris. Ibu berikan contoh di sini. Matriks M, barisnya hanya 1, kolomnya bebas. Untuk matriks M sendiri Ibu berikan kolom 2. Kemudian matriks N di sini, barisnya hanya 1, kolomnya ada 4. Kemudian untuk matriks berikutnya yakni matriks persegi. Kalian ingat, persegi itu memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama. Maka pada matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya matriks C. Matriks C di sini memiliki ordo 2 kali 2. Barisnya berjumlah 2 dan kolomnya berjumlah 2. Kemudian matriks D di sini berordo 3 kali 3. Matriks C dan matriks D termasuk matriks persegi. Kita lanjut ke nomor 5, yakni matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks persegi yang seluruh elemennya 0 kecuali pada diagonal utamanya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sebelumnya ingat-ingat lagi diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama kalian bisa lihat di situ Ibu berikan tanda. Diagonal utamanya di situ angkanya 2 dan 1. Nah, selain diagonal utama, angkanya 0 semua. Itulah matriks diagonal. Dengan syarat matriks tersebut harus matriks persegi, di mana jumlah baris dan kolomnya harus sama. Ibu berikan contoh lain, matriks persegi D di sini memiliki ordo 3 kali 3, kemudian pada diagonal utama angkanya 5, 1, 3. Sedangkan di luar diagonal utama angkanya 0 semua. Itulah matriks diagonal. Berikutnya,
Matriks segitiga atas. Kalian bisa melihat matriks segitiga atas mengingatnya menggunakan ilustrasi berikut lebih mudah. Matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utama seluruhnya 0. Di sini Ibu berikan contoh matriks S. Nah, pada matriks S tersebut memiliki baris 2, kolom juga 2. Kemudian pada diagonal utama, yakni diagonal utamanya 1 dan 5, di bawahnya itu harus bernilai 0. Sehingga kalian bisa melihat pada matriks segitiga atas terbentuk seperti ada sebuah segitiga di atas. Ibu contohkan dengan ordo yang lain. Di sini B memiliki ordo 3 kali 3. Berarti matriks B merupakan matriks persegi di mana pada bawah diagonal utama semuanya 0. Nah, kita bisa lihat dalam ilustrasi bisa terlihat ada sebuah segitiga di atasnya. Di bagian pembentukan diagonal utama bagian atas. Nah, kebalikan dari matriks segitiga atas yakni ada yang namanya matriks segitiga bawah. Matriks persegi yang elemen di atas diagonal utama seluruhnya 0. Jadi, kalau kalian akan membuat matriks segitiga bawah, pertama, pikirkan dulu jumlah baris dan kolom yang sama. Di sini Ibu berikan matriks S. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Kemudian kedua, tentukan di mana diagonal utamanya. Di sini untuk matriks S sendiri diagonal utamanya 1 dan min 3. Jika kalian akan membuat matriks segitiga bawah, maka di atas diagonal utama harus bernilai 0. Sehingga terbentuk segitiga. Tapi di bagian bawah. Contoh lain lagi, matriks B memiliki ordo 3 kali 3 sehingga terbentuk matriks persegi, memenuhi syarat matriks segitiga bawah. Kemudian lihat diagonal utamanya 279, maka di atas 279 harus 0 semua. Itulah cara membentuk matriks segitiga bawah. Kemudian nomor 8, yakni matriks satuan atau identitas. Nah, untuk matriks identitas sendiri itu merupakan matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utama harus 1, sedangkan elemen yang lainnya harus 0. Ibu berikan contoh di sini. Di sini Ibu berikan matriks I dengan ordo 2 kali 2, di mana pada diagonal utama seluruhnya 1, yang lainnya bernilai 0. Kemudian Ibu berikan contoh yang kedua, ordo 3 kali 3, di mana pada diagonal utama bernilai 1 semua, sedangkan yang lain bernilai 0. Nah, itu yang dinamakan matriks satuan atau identitas, biasanya dilambangkan dengan huruf I. Kemudian, yang terakhir perlu kalian tahu yakni transpos suatu matriks. Sebetulnya transpos suatu matriks adalah materi tersendiri, tetapi di sini Ibu berikan sekalian pada macam-macam matriks. Transpos matriks itu merupakan matriks baru yang terbentuk dari matriks lama yang diubah baris menjadi kolomnya. Kalian perhatikan pada ilustrasi Ibu berikut. Di sini Ibu berikan ada matriks A dengan barisnya 3, kolomnya 2. Jika ditanyakan transpos matriks A, maka caranya pada matriks A, baris pertama 1 dan 4, Ibu tuliskan menjadi kolom pada transposnya. Kemudian baris kedua 25, Ibu tuliskan menjadi kolom kedua. Yang ketiga, baris ketiga 3 dan 6, Ibu tulis menjadi kolom. Sehingga matriks dengan transposnya memiliki ordo yang berkebalikan. Jika matriks awal ordonya 2 kali 3 kali 2, maka terbentuk transpos dengan ordo 2 kali 3. Seperti itu transpos matriks. Di sini Ibu berikan contoh lagi 1. Ada matriks A. Di situ ada angka 2, 3, 4, 0 dan seterusnya. Maka jika ditanyakan transposnya dengan lambang T besar atau T kecil di bagian atas itu, kalian bisa mengerjakan dengan cara merubah baris menjadi kolom. Sehingga kalian dapat melihat pada tayangan Ibu.
Sepertinya cukup untuk macam-macam matrik. Adapun mengenai matrik yang lain seperti matrik simetri dan yang lain kalian bisa pelajari pada sumber buku ataupun internet, bisa kalian cari sebagai pengetahuan kalian. Nah, sekarang saatnya diskusi. Silahkan kalian kerjakan. Ada 3 soal Ibu berikan di sini. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga nanti. Silahkan soal-soal ini kalian tulis. Syukur kalian tulis ringkasan dari materi, kemudian soal dan pembahasannya, sehingga nanti jika kita sudah tatap muka, maka Ibu bisa melihat dan menilai. Atau jika kita belum sampai tatap muka, maka Ibu akan memberikan link kalian mengupload hasil karya kalian. Sekian video dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.